Kota Lubuk Pakam merupakan ibu kota dari Kabupaten Deli Serdang. Suatu kebanggaan Bandara Internasional Kuala Namu berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan pintu masuk ke Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang memiliki luas wilayah 2.241 km persegi yang meliputi 22 kecamatan dan 408 kelurahan. Dengan jumlah penduduk diperkirakan 2,16 juta jiwa. Pengadilan Agama Lubuk Pakam dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 27 Januari 1987, berada di Jalan Mahoni Nomor 3 di atas tanah seluas 3.500 meter persegi. Letak Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang strategis di wilayah perkantoran Pemkab Deli Serdang sangat mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Lubuk Pakam memiliki jumlah perkara yang cukup besar, yaitu di atas 3.000 perkara per tahun dengan jumlah personil 30 aparatur sipil negara dan 10 PPNPN. Visi Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas 1B, terwujudnya Peradilan Agama Lubuk Pakam yang agung. Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Yang kedua, memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Perkenalkan saya Dr. Andes Muhammad Kasim MH, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kami telah mempersiapkan diri dan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Kami, seluruh aparatur Pengadilan Agama Lubuk Pakam, juga berkomitmen untuk mensukseskan Pengadilan Agama Lubuk Pakam menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan berdoa dan berusaha, insya Allah tujuan kita akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas 1B, dengan ini menyatakan siap untuk melaksanakan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dengan melakukan perubahan pada 6 area. Saya Koordinator Area 1 Manajemen Perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja. Untuk mewujudkan manajemen perubahan, kami melengkapi data-data sebagai berikut. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, SK Tim Kerja Zona Integritas, melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan kegiatan apel pagi dan sore, melaksanakan kegiatan olahraga, pemilihan agen perubahan, serta penyerahan reward kepada pegawai. Saya Koordinator Area 2 Penataan Tata Laksana. Area 2, Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan menerapkan SOP e-government dan keterbukaan informasi publik. Dengan dilengkapi data-data sebagai berikut: SOP kepaniteraan dan kesekretariatan, alur prosedur pelayanan, aplikasi SIPP,
Ekor, Elitigasi, Komdanas, Sikep, serta inovasi unggulan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yaitu penggunaan barcode pada akte cerai yang berfungsi sebagai pencegahan pemalsuan akte cerai, aplikasi validasi akte cerai yang tertera pada website Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bisa diakses oleh seluruh pihak kapan dan dimanapun. Adanya anjungan informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan transparansi informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Saya Koordinator Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Maka perubahan yang kami lakukan adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, membangun pola mutasi internal, penegakan aturan disiplin, kode etik perilaku hakim dan pegawai, serta mengikuti diklat. Saya Koordinator Area 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana program kegiatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan cara melaksanakan rapat bersama pimpinan dalam merumuskan dokumen sakit dan laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Saya Koordinator Area 5, Penguatan Pengawasan. Area 5, Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melaksanakan dan menyampaikan laporan harta kekayaan baik LHKPN sebagai pejabat dan LHKSN sebagai aparatur sipil negara. Saya Koordinator Area 6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Area 6, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Penguatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik untuk mempermudah dan memberi kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan atau pengguna layanan. Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Ruang sidang multimedia yang dapat digunakan untuk sidang elitigasi, live streaming via YouTube. Alhamdulillah kami telah menggunakannya dalam rangka memfasilitasi sidang telekonferensi perkara mohon bantuan Pengadilan Agama Pekanbaru. 2. Penggunaan QR Code pada akte cerai untuk mempermudah validasi kesesuaian isi yang tercetak pada akte cerai. 3. Anjungan informasi mandiri yang dapat digunakan pengunjung untuk memperoleh informasi secara mandiri. 4. Anjungan gugatan mandiri sebagai sarana pengunjung melakukan gugatan secara mandiri menggunakan aplikasi yang telah disediakan. 5. Ruang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. 6. Pos bakum. Ruang kesehatan dan laktasi. 8. Ruang tunggu advokat. 9. Ruang mediasi. 10. Musola. 11. Taman bermain anak.
12. Menyediakan kursi roda dan kamar mandi disabilitas. 13. Menyediakan air minum dan tempat penyimpanan helm para pihak. 14. Uang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Dedek Dermawan SH, pengacara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Saya beracara sejak tahun 2017 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam mendampingi klien saya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mulai dari pendaftaran perkara, antrian sidang, proses persidangan, dan pengambilan senan putusan. Semuanya dilayani dengan santun, baik dan ramah oleh pihak Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dengan adanya ekor, saat ini sangat membantu saya dalam pendaftaran, di samping biaya yang lebih murah, juga mendapatkan pemberitahuan jadwal sidang yang lebih cepat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Harapan saya, semoga Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mempertahankan pelayanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh masyarakat Lubuk Pakam, saya merasa bangga melihat keberadaan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang saat sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan, tentunya berbeda dari sebelumnya. Sangat transparan, modern, dan excellent, dan pelayanannya pun sangat memuaskan, sehingga tidak pernah terjadi penumpukan ketika warga masyarakat ingin menyampaikan pengaduan. Dan saya berharap supaya Pengadilan Lubuk Pakam tetap mempertahankan sistem pelayanan secara terbuka ini kepada warga masyarakat. Terima kasih. Mahkamah Agung, YBK, YBBM, Pengadilan Agama Lubuk Pakam,